Yakuza adalah salah satu organisasi kriminal paling kuat di dunia yang penuh dengan teka-teki sekaligus menakutkan. Yakuza terkenal dengan tindakan kriminalnya sehingga Yakuza sering juga disebut sebagai mafia Jepang. Namun, jika mafia hanya beranggotakan ratusan bahkan ribuan, Yakuza di Jepang bisa beranggotakan 180 ribuan orang. Bahkan Yakuza telah ada sejak lebih dari 400 tahun yang lalu. Meskipun memiliki sejarah yang panjang dan rumit, banyak orang yang mengasosiasikan Yakuza hanya dengan tato. Organisasi Yakuza ini juga dikenal sebagai Ninkyo Dantai atau kelompok kriminal dengan kode etik yang sangat kuat. Yakuza terdiri dari berbagai klan atau kelompok kecil yang disebut sebagai Boryukadan yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang dikenal sebagai Oyabun. Nah, di video kali ini kita akan mendalami siapa sebenarnya Yakuza dan bagaimana kelompok ini bisa menguasai Jepang di era keemasannya. Sebenarnya asal-muasal Yakuza cukup tidak pasti, sebab tidak ada konsensus historis yang pasti mengenai Yakuza. Namun pada teori dan tulisan yang beredar, terdapat 4 teori yang saling berlawanan mengenai kelahiran Yakuza. Untuk mengetahui asal-usulnya, kita harus kembali ke akhir zaman feodal Jepang di tahun 1612. Asal-usul Yakuza yang pertama berasal dari Kabukimono, sebuah istilah yang bisa secara kasar diterjemahkan sebagai orang gila. Asal-usul Kabukimono pun cukup misterius. Mereka dikatakan sebagai keturunan samurai Ronin yang jatuh pada masa feodal. Kabukimono dikenal karena gaya berpakaian yang aneh, potongan rambut yang berbeda dan bertingkah laku buruk, dan selalu membawa-bawa samurai. Kabukimono ini berbicara dengan bahasa slang yang khas. Para Kabukimono saling melindungi satu sama lain, melawan segala ancaman apapun, meskipun berarti harus melawan keluarganya sendiri. Sebenarnya Kabukimono adalah bekas samurai shogun yang juga memiliki Hatamoto Yako atau pelayan shogun. Semenjak masa damai di era Tokugawa, lebih dari 500.000 samurai kehilangan pekerjaan dan menjadi samurai tidak bertuan, atau disebut juga sebagai ronin. Karena menjadi ronin dan tidak memiliki tujuan, beberapa dari mereka mulai berkelana ke seluruh penjuru Jepang sebagai gerombolan bandit untuk merampok kampung dan kota-kota kecil. Bahkan pada era Tokugawa di tahun 1612-an, orang-orang mengatakan bahwa yang paling kejam di antara Kabukimono dapat membunuh orang yang tidak bersalah, hanya untuk menguji teknik bertarung baru atau untuk memeriksa apakah samurai atau katana mereka tajam atau tidak. Kelebihan dari Yakuza pada masa ini adalah kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Kesetiaan inilah yang membedakan mereka dari kelompok kriminal lainnya pada masa Jepang era feodal. Yakuza dari masa ini umumnya saling melindungi dan membentuk klan seperti layaknya membentuk keluarga sedara. Asal-usul Yakuza yang kedua sangat bertolak belakang dengan asal-usul yang pertama, sebab banyak dari para anggota Yakuza menggambarkan diri mereka sebagai musuh Kabukimono, para